Pada saat itu organisasinya adalah Lemkari. Saya masuk tahun 1967. Berbeat dengan amir yang pertama, Bapak Haji Nur Hasan Al-Baida Lubis, ya tahun 67 itu. Sampai setor ke sana tidak hanya 1 bulan, tiap bulan. Ngono iku lho jejak angel ngono. Nah, kan ya ora bener ngono iku berpuluh-puluh tahun. Lha tang ndi duwe mikir-mikir ngono iku budi sing mikir. Lah ya sih, Pak. Budi kan padha kaune, padha supire kan dhek supir daerah ngaten. Omong kon setor piro? Mojokerto nek setor aku satu selawi ini ya. Mojokerto sudah 350 juta itu. Iya, pada omong pada supirnya. Kan supir kan yang ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Kojin Aminuddin. TTL tempat dan tanggal lahir Jombang, tanggal 7 bulan Mei tahun 1940. Agama Islam. Pekerjaan saya sekarang pensiunan guru SD. Sudah kami jalani selama 20 tahun pensiun. Alamat tempat tinggal Jalan Kusuma Bangsa, Tawangsari, Gang Masjid nomor 31, Desa Pululor, Jombang. Angka nomor 2, pendidikan. Saya tamat SD dengan berijazah tahun 1952. Tamat SMP berijazah tahun 1955. Tamatan SGB 2 Sekolah Guru B tahun 1958. Tamat SGA berijazah tahun 1962. Itu masalah pendidikan dengan ijazah yang kami miliki sampai sekarang. Ketiga Rumawi, jenjang pekerjaan. Saya sekolah memang dulu ingin bekerja. Saya dibesarkan di orang miskin. Orang tua saya kewalahan membesarkan anaknya. Ini saya ingin sekolah untuk mencari pekerjaan. Jenjang pendidikan sekarang. Tahun 1960 sampai dengan 1973 menjadi guru aktif di sekolah dasar. 2. Tahun 1974 sampai tahun 2000 saya menjadi kepala sekolah dasar. Nomor 3, tahun 2000 pas ya, sampai sekarang saya menjalani pensiun penuh. Artinya pensiun sampai usia 60 tahun. Itu istilah pensiun penuh. Masalah rumah tangga. 4, masalah rumah tangga. Istri pertama Sriami binti Amir Ikrom, guru SD. Saya nikah tanggal 27 November 1963. Istri saya meninggal tanggal 13 bulan 12 tahun 2014, usia 73 tahun karena sakit diabetes. Kemudian saya nikah lagi, nikah yang kedua. Istri saya namanya Trisnawati. Ini seorang mubalek kiriman. Yang pada saat itu imamnya Pak Thohir. Jadi mubalekutnya Pak Thohir yang dikirimkan ke luar Jawa. Saya menikah dengan Trisnawati ini tanggal 13 bulan 9 tahun 2015. Saat itu saya usia 77 tahun, Trisnawati usia 57 tahun. Jadi jenjang selisih 20 tahun. Enggak apa. Dudo dengan rondo. Trisnawati meninggal tanggal 22 bulan 11 tahun 2018. Karena sakit. Setelah saya obati selama setahun tidak kunjung sembuh, akhirnya dipanggil oleh Allah.
berumah tangga dengan saya selama 3 tahun 2 bulan 9 hari. Nah, ya ternyata istri yang kedua inilah yang mulai membuka hati saya. Diawali dengan membuka telinga saya dan mata saya, akhirnya saya bisa sedikit membedakan antara Jokam dengan Islam-Islam lainnya. Ini untungnya di sini. Terus yang nomor 5, organisasi dan keyakinan yang saya alami pada saat itu. Saya masuk Islam Jamaah pada saat itu, organisasinya adalah Lemkari. Saya masuk tahun 1967. Berbeat dengan amir yang pertama Bapak Haji Nur Hasan Al-Baidah Lubis, ya tahun 67 itu. Sampai berbeat yang kedua dengan amir yang kedua Bapak Abdul Thohir. Amir yang ketiga juga berbeat dengan Pak Haji Sultan Aulia. Nomor 2-nya mendapat dapuan. Saya dalam jamaah mendapat dapuan KU daerah. KU daerah Jombang maksudnya. Pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1981. Berikutnya didapuk menjadi Kiai daerah Jombang Kota tahun 1982 oleh Bapak Imam, Bapak Amir Abdul Thohir. Berikutnya tanggal 10 bulan 10 tahun 2015 diberhentikan dari keimaman daerah Jombang Kota yang tidak jelas permasalahannya oleh Bapak Amir Pusat Sultan Haji Sultan Aulia. Yang memberhentikan deh. Berlanjut angka 6 Romawi, prosesi hijrah dari Islam Jamaah. Di prosesinya hijrah dari Islam Jamaah, prosesi yang saya alami. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2018, saya Haji Qasim melepas tali baiat, keluar dari Islam Jamaah Garing Jokam. Tanggal 1 bulan 2 2019, saya mengikuti pengajian Salafi. Katakan masuk ke Salafi, meninggalkan Jokam. Sejarah kehidupan yang saya alami ini tidak akan terlupakan selama masih hidup. Saya lepas dari kesesatan yang sudah saya alami selama 51 tahun, yaitu dari tahun 1967 sampai dengan 2018. 51 tahun, setengah abad ya. Berikutnya, alhamdulillah Allah membuka. Kan dalam kesesatan 51 tahun. Alhamdulillah Allah membuka. Apa yang dibuka ini? 1, mata saya sekian lama tertutup dengan hidayah. Di Jokam itu tertutup mata saya, jadi tidak kunjung bisa melihat. Telinga saya juga tertutup sekian lamanya, ditutup dengan doktrin dari Jokam. Hati saya selama itu juga tertutup dengan kesesatan yang saya terima dari Jokam. Kan setiap bulan pasti saya datang ke Kediri. Di samping menyetorkan infak dan semua haknya pusat, kemudian mendapat perbekalan doktrin yang harus saya berikan kepada rakyat-rakyat di Jombang Kota. Berikutnya, dengan membeliakan mata. Membeliakan mata. Mecicil, kok ngono. Saya bisa jelas melihat dan bisa membedakan antara hak dan batal. Bareng motonis dibuka. Dengan telinga yang terbuka, saya bisa jelas mendengarkan pembinaan agama Islam yang bersumber dari Allah dan Sunnah.
lewat para ustadz-ustadz pada pengajian yang aku datangi. Dengan terbukanya hati, sekarang hati saya juga terbuka. Dengan terbukanya hati, timbullah di ambang kesadaran saya bahwa yang saya jalani itu benar-benar tersesat. Dengan adanya banyak penyimpangan-penyimpangan, kedustaan-kedustaan yang terselubung di tubuh Jokam, saya kehilangan pikiran. Hilang pikiran aku. Sebagai ulul albab, peparing dari Allah, sudah tidak berfungsi lagi. Gak bisa mikir. Pokoknya dalam jamaah, taat karo amir pasti surga. Ini menggebu di dalam hati. Pada saat itu sebelum hati saya terbuka. Berikutnya harapan, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada seluruh hamba yang masih dalam kesesatan atau yang masih bunglon, jadi objek penderita, bisa diparingi hidayah dan bisa hijrah dari Jokam. Amin. Bahkan banyak yang bertanya, mengapa Pak Kojin itu pimpinannya LDI, pimpinannya Jokam, dan sudah sekian terelu-elukan, dihormati orang banyak, kok meninggalkan Jokam? Pertanyaan ini menurut pikirannya sendiri-sendiri, sehingga terjawab bermacam-macam jawaban. Ada yang mengatakan, oh Pak Kojin dikeluarkan dari Jokam karena banyak menghabiskan uang sabila. Ada yang mengatakan, oh Pak Kojin diberhentikan dari jabatan tertingginya menjadi orang yang asor. Dia sakit hati, akhirnya murung, lepas dari Jokam. Ada yang mengatakan Pak Kojin menjual tanah sabilah, yang akhirnya ketahuan pusat dikeluarkan, diturunkan dari kiai daerahnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh diri sendiri masing-masing. Nah, sekarang jawaban saya, mengapa aku hijrah dari Jokam? Nah, akan saya jawab, pasti ada sebab yang mendasar. Keluar dari Islam jamaah, keluar dari keimaman, itu suatu hal yang luar biasa. Loh, kok sampai terjadi keluar? Pasti ada sebab yang mendasar. Nah, saya jelaskan sebab yang mendasar ini. Sebabnya keluar dari Jokam ada 3 yang mendasar yang saya alami, sehingga memaksakan saya harus keluar karena atas hidayah Allah. 1, jawaban yang pasti dari saya, dari narasumber. 1, saya mengikuti arus qadar. Saya ulangi, saya mengikuti arus qadar Allah. Semua yang terjadi di atas bumi ini pada hamba Allah sudah tertulis, tercatat di dalam catatan qadar. Bahkan 50.000 tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan, qadar semua hamba Allah sudah tertulis. Ini saya yakin, betul-betul yakin. Semua sudah tertulis di dalam catatan qadar yang tidak mungkin bisa berubah. Saya meyakini qadar ini atas diriku. Saya keluar dari Islam jamaah karena qadar, bukan karena apa-apa. Arus qadar yang bergulir, arus qadar ini menurut proses yang berlaku. Yang kedua, mengapa saya keluar dari Jokam? Saya hijrah dari Jokam didorong dan ditarik. Jadi didorong dari belakang, ditarik dari depan oleh ilmu dan nur hidayah Allah. Ditarik dan didorong oleh ilmu dan nur hidayah dari Allah. Ilmu yang saya maksud ilmu di sini adalah ilmu agama yang bersumber dari Allah Rasul.
dari kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, yang ditindaklanjuti oleh seluruh para sahabatnya dan para ulama-ulama salaf. Ini yang mendorong dari belakang dan yang menarik dari depan, sehingga saya bisa hijrah dari Jokam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nur hidayah, yang saya maksud nur hidayah adalah hidayah Allah, nurnya Allah yang tidak diberikan kepada sembarang orang, namun diparingkan kepada orang yang dikehendaki dan yang diridhoi oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di situ kedudukan saya. Yang membuka tabir penyimpangan pemahaman agama ini adalah figur-figur yang berpredikat. Jadi yang membuka tabir ini itu saya tidak melihat dari apa-apa, tapi langsung berhadapan dengan figur-figur yang berpredikat mubalik, paku bumi. Ya, yang oleh Bapak Imam Pusat mubalik paku bumi ini disekolahkan sampai beberapa tahun di Mekah, menguasai masalah kebenaran agama. Ini saya membuka tabir. Figur-figur paku bumi ini melaporkan mengenai apa yang dilaksanakan di Indonesia, dan di sana ada keamiran, ada berbaiat, ada bertoat, ada jalan tunggal untuk masuk surga, dan lain-lainnya itu dianggap batal semua. Setelah dilaporkan, ternyata syekh-syekh sana tuh menyalahkan. Lah ini aliran ini adalah aliran apa jenenge? Takfiri. Secara pribadi, secara umum itu adalah termasuk golongan Khawarij. Itu tidak benar, itu dipersalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah kembali dan lapor kepada Amir yang menyekolahkan, mereka bertiga mubalik ini dinyatakan ke warga Jokam kepahamannya sudah mencrek dari Islam yang murni. Mereka murtad dari Islam jamaah, lepas dari ilmu manggul yang diajarkan oleh Haji Nur Hasan. Mereka disekores, dikeluarkan dari pondok Jokam. Hal inilah yang membuka kesadaran saya, mengapa Mekah yang sebenarnya pusat Islam itu dikatakan sudah tidak murni lagi. Mengapa semua selain ilmu manggul dari Haji Nur Hasan dikatakan tidak sah? Hanya Jokam yang bisa masuk surga, selainnya menjadi ahli nar, semua TB. Nah ini yang menyebabkan saya gumun, mengapa sampai di situ? Orang yang dulu dielu-elukan sekarang malah disia-sia, difitnah sudah murtad, sudah ahli neraka, tidak boleh difasilitasi, tidak ditemui dan sebagainya dan sebagainya. Nah, menjadi bingung saya. Berikutnya 3. Seluruh anggota Jokam telah makan doktrin sesat. Jadi, seluruh anggota Jokam telah termakan dan doktrin sesat. Selain Jokam wajib ke neraka. Jokam diikrarkan Islam yang murni, yang sah. Selainnya tidak murni, tidak sah. Jokam menyebabkan hidupnya halal. Selainnya Jokam hidupnya haram di atas bumi ini. Jokam amalannya diterima, apabila salah diampuni, selainnya dirodun walaupun amalan itu betul. Nah, gumun tuh, saya gumun dengan semacam itu. Saya dari awal semangat begitu lunturlah semua. Loh kok begitu?
Nah ini yang menyebabkan hati saya gemetar. Loh, gimana kalau saya sampai di situ saat mencari surga, kok akhirnya masuk neraka? Ini ya. Padahal kenyataan di lapangan. Nah ini sekarang ini melihat kenyataan. Tadi berdasarkan qadar, terus ilmu dan nurnya Allah. Yang ketiga saya keluar karena berdasarkan praktek-praktek di lapangan. Di lapangan Jokam maksudnya. Kenyataannya satu, Jokam atau Islam Jamaah takfiri secara pribadi, secara golongan termasuk Khawarij, mengkafirkan selain golongannya. Dua, Jokam atau Islam Jamaah pusatnya kesirikan. Jelas itu pusatnya kesirikan, semua serba syirik. Diawali dengan rancang keimaman yang dielu-elukan, yang mempunyai kunci surga, yang wajib ditaati mutlak. Ini adalah kesirikan besar. Berikutnya Jokam garing Islam Jamaah, ini pusatnya bid'ah. Kalau dalam ajarannya bid'ah harus diingkari, kenyataannya di sana semua serba bid'ah. Tidak sebutkan rinciannya. Jadi semua serba bid'ah. Persenan itu bid'ah. Sambung itu bid'ah. Iya toh? Nah iya. Padahal dinyatakan Jokam lepas dari semua dari bid'ah. Berikutnya Jokam atau Islam Jamaah itu adalah pusatnya riba. Kalau diberitakan Jokam itu bersih dari riba, kenyataannya di sana pusatnya riba. Pusatnya Jokam adalah Kediri, Burengan. Di situ pusatnya riba. Mengapa kok begitu? Saya kalau pinjam uang itu harus memberi bunga, harus memberi pelicin kepada orang-orang yang menyampaikan. Itu kan riba. Kesalahan yang mendasar pada Jokam sehingga aku hijrah dari Jokam. Jadi bahas kesalahan ini. Satu, menurut penemu saya, hasil pemikiran saya, berdasarkan ilmu agama yang saya terima dari para ustadz Ahlu Sunnah, kesalahan yang mendasar pada Jokam terletak pada akidahnya. Akidah itu adalah pondasi atau dasar dan konstruksi yang harus dimiliki agama. Akidah Jokam adalah jamaah dan imamah. Ini kesalahan besar yang menjadikan porak-porandanya semua aturan dalam Islam karena kesalahan akidah pada Jokam. Berikutnya, Islam dikatakan sah bila berjamaah. Dalam arti berjamaah harus beramir. Beramir berarti harus wajib berbaiat. Berbaiat wajib bertaat mutlak. Taat adalah kunci surga. Tidak taat neraka. Semua ada dalilnya dan dibacakan dalilnya. Seolah-olah ya benar. Nah, kesalahan dalil-dalil ini apa dalilnya salah? Tidak. Pada Jokam, dalil yang diberikan kepada siapapun ini benar-benar dalil. Banyak benernya dalil, tapi pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat dan para ulama-ulama yang solih. Kesalahannya di situ. Amir dalam Jokam, ini berikutnya ya. Amir dalam Jokam dianggap menjadi penyaksi yang mutlak, pegang kunci surga. Amir dikultuskan, dikultus individukan yang berlebihan, yang akhirnya membuahkan syirik yang besar. Dari keamiran inilah timbulnya semua kesirikan. Yang syirik itu dosa yang tidak bisa ditobati. Naudzubillah min dzalik. Itu kesalahan besar pada kultus individu yang luar biasa.
sampai-sampai bisa mengalahkan Allah dan Rasul. Amir dianggap lebih tinggi, lebih ditaati daripada apa yang digariskan oleh Allah Rasul. Ini kesalahan mutlak. Yang kedua, kesalahan yang kedua, Islam itu jelas rahmatan lil alamin. Akidahnya tauhid, menghambakan diri dan mengesahkan Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Itu saya mengatakan tauhid seperti itu. Kalau kurang benar ya monggo dibetulkan. Islam itu dibangun atas 5 rukun. 5 rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji lamun apabila mampu. Itu Islam. Yang melaksanakan rukun Islam itulah adalah orang Islam. Tidak boleh dikatakan kafir. Sekali lagi, tidak boleh dikatakan kafir. Sudah melaksanakan rukun Islam secara aktif kok masih dianggap kafir. Ini dosa besar, itu salah. Orang Islam itu jelas orang iman. Jadi orang Islam menjalankan rukun Islam 5 itu karena didasari iman. Tanpa ada iman tidak mau dia melaksanakan 5 rukun Islam itu. Nah, kalau artinya Islam jamaah gimana, Pak? Rukun Islam itu ya, definisi orang Islam itu kayak gimana? Mau nggak bisa dibuat perbandingan? Iya, ya. Di dalam jamaah yang kami terima dan betul-betul mendarah mendaging istilahnya. Balung sumsum. Balung sumsum bahwa Islam itu wajib berjamaah. Diikuti dengan dalil yang betul-betul menusuk dalam hati, tidak mudah dilupakan. Innahu la islama illa bil jamaah. Beramir itu wajib, wala imarata, wala jamaata illa bil imarah. Bukan itu Islam selaginya tidak punya amir. Dan bukan dikatakan punya amir apabila tidak berbaiat, sehingga baiat dipunculkan di atas segalanya. Tidak dikatakan baiat apabila tidak bertaat. Lah, inilah kesalahan di situ. Bertaatnya jamaah kepada imamnya digambarkan seperti onta yang dikeluh, ditarik kemana-mana, dia harus manut. Kalau tidak manut, berarti dihukumin neraka. Nah, ini kesalahan yang fatal. Kesalahan yang sungguh-sungguh fatal. Taat kepada amir yang seperti itu. Islam diputusi harus beramir, harus berbaiat, sehingga baiat muncul di atas rukun-rukun Islam yang telah menjadi syariat Islam itu sendiri. Tapi amirnya disembunyikan. Iya. Sayangnya bahkan amirnya itu kalau benar, betul, sah, mestinya malah diumumkan, disebarkan sehingga semua orang tahu, tidak hanya tertutup pada jamaah saja. Bahkan digambarkan amir jokam itu bagaikan apa itu? Bagaikan kemaluan, dibuka pada waktu-waktu tertentu saja dan ditutupi betul-betul. Loh, ini gimana? Padahal amir itu harus jelas, harus terang. Kok malah disembunyikan? Dan bahkan dia bersembunyi, disembunyikan oleh para jamaahnya, dia diri sendiri bersembunyi karena takut. Kan tidak benar ya. Jadi orang Islam itu ya orang iman. Islam itu bahkan dibangun di atas dasar iman. Jadi orang iman itu ya orang Islam itu. Ya orang Islam itu pasti iman. Karena Islam itu dibangun di atas dasar iman. Dengan terperinci ada 6 rukun iman. 6 rukun iman dilaksanakan. Rukun iman itu dilaksanakan berarti dia benar-benar jadi orang iman. Nah, ini di dalam jamaah jarang disebutkan, jarang diutarakan pada jamaah. Yang dikatakan iman, orang iman ya orang jamaah ini. Yang kita laksanakan ini, yang dikatakan Islam, ya kita ini orang Islam.
Yang menjadi ahli surga, ya kita ini lainnya neraka. Loh, Masya Allah. Loh ngono ini loh. Aku biyen ya manduk-manduk. Aku ya tertegun, iya ya. Oh enek dalile. Loh, enek dalile. Lah apa dalilnya salah? Tidak, saya tidak menyalahkan dalilnya. Enggak, dalilnya dibuka dari Quran ya begitu. Atiullah wa Rasul amri minkum ya jelas. Tapi pemahamannya ya, yang tidak sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad yang ditindaklanjuti oleh para ulama dan para sahabat-sahabatnya. Ini. Berlanjut, ihsan. Ihsan itu didasari tawakal. Hanya satu. Jadi rukunnya satu. Ihsan itu didasari tawakal. Satu rukun. Nah, kami ini melaksanakan mengejar tawakal supaya jadi orang yang takwa. Sebab orang yang tawakal itulah di dalam khotbah-khotbah itu selalu diingatkan bahwa jangan sampai tidak tawakal pada Allah. Surgamu pada tawakal pada Allah. Masalah ihsan ini tidak pernah dikatakan dalam jamaah, tidak pernah dijelaskan dalam jamaah. Ihsan itu baik, pokoknya berbuat baik ya orang ihsan, titik. Tidak ada hubungannya dengan tawakal Allah. Padahal jelas bahwa orang yang tawakal itu orang yang beribadah, menjalankan ibadah, seolahnya dia itu melihat Allah atau setidaknya dia dilihat oleh Allah. Itu ihsan. Berikutnya 3. Kesalahan yang mutlak pada jokam. Jadi kesalahan yang mutlak ini. Kesalahan yang mutlak ya tidak bisa ditolerir. Iya, tidak tolerir lagi. Tidak bisa ditolerir apa? Kayak saya ngomongnya. Ya sing niku lagi nih ya ilate wong tuwek ditolerir. Masalah berat. Ya masalah yang sangat berat nih. Ini. Jadi kesalahan pada jokam yang sangat berat, yaitu hamba Allah yang sudah aktif dalam menjalankan iman, keyakinannya mendalam masalah iman, rukun iman 6 itu betul-betul tertanam dalam hatinya, betul-betul dia aktif sebagai orang Islam, menjalankan rukun Islam 5 itu tidak ada yang tertinggal. Dia juga ihsan, betul-betul semua didasarkan takut pada Allah, ihsan, tawakal. Nah, yang semacam itu masih dihukumi tidak sempurna. Orang yang semacam itu masih dihukumi belum sempurna Islamnya. Kalau tidak beramir, berbaiat dan bertaat seperti jokam. Loh, hukum dari mana ini? Naudzubillah min dzalik. Lho ngono iku aku biyen ya percaya. 50 tahun lagi. 50 tahun lagi. Lah iya ngono aku ya percaya, masyaallah, cek gendenge. Loh alhamdulillah, semua dilihat pada akhirnya. Akhirnya Allah membuka rahasia-rahasia yang selama itu ditutup-tutupi oleh jokam. Angka Romawi 9. Ini insyaallah ini mungkin ya terakhir mungkin ini. Angka Romawi 9 insyaallah terakhir. Orek-orekan saya yang terakhir. Kalau memang ada kesalahan saya minta diluruskan. Sebab ini sering saya baca sendiri di rumah. 9. Permohonan dan saran. Jadi saya mempunyai permohonan kepada siapa yang membaca ini, yang mendengar apa yang saya katakan, ini saya mempunyai permohonan, dan saya juga memberikan saran kepada siapa saja yang bagaimana ya, memberi saran yang sebagai hamba Allah yang masih meragu-ragukan apa yang dikehendaki oleh Allah. 1, permohonan 1, nomor 1. Saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya. Sekali lagi, nomor 1, saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya yang berupa penyampaian-penyampaian saya selama itu saya jadi pengurus jamaah, pengurus Islam jamaah. Doktrin-doktrin
penyesatan yang saya sampaikan kepada semua orang, kepada semua hamba Allah. Penyesatan agama kepada semua saudara-saudara yang telah saya sampaikan. Saya minta maaf. Aku sekarang sudah sadar. Aku sekarang sudah terbuka mata, terbuka telinga, terbuka hati saya, bahwa apa yang saya sampaikan dalam Jokam itu ternyata betul-betul sesat untuk diriku dan menyesatkan kepada siapa yang menerima penyampaian saya. Aku sudah sadar. Dengan pengertian semua nasihat, semua pembinaan agama yang saya berikan, semua doktrin-doktrin yang saya sampaikan, saya cabuti semua. Saya cabuti. Jelas ini yang mengotori diri saya sekarang dan untuk selanjutnya. Saya cabuti, saya hilangkan. Saya bersihkan diri saya dari semua kotoran-kotoran dalam hati saya, dalam mata saya dan telinga saya. Semoga Allah paring. Nomor 2, saya bertobat kepada Allah. Nomor 2, saya bertobat kepada Allah. Semoga diterima oleh Allah. Saya sekarang sedang menjalankan program untuk diri saya pribadi. Satu, bersih-bersih diri. Saya punya program bersih-bersih diri. Diri saya, jiwa saya, ucapan saya, telinga saya, hati saya bersihkan dari semua ajaran yang menyimpang, dari semua ajaran-ajaran Jokam yang keliru itu. Yang kedua, saya bersiap-siap. Saya menyadari usia saya sudah 84 tahun. Akan mendekati panggilan Allah. Saya harus bersiap-siap. Apa yang saya persembahkan di hadapan Allah nanti. Saya betul-betul bersiap. Apa yang saya siapkan? Hati saya. Amal soleh yang saya laksanakan. Harus sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul sebagai agama Islam yang kita perlu itu. Nomor 3, bagi saudara-saudaraku yang masih di ambang pintu. Apa di ambang pintu? Koyok metu, koyok melebu. Di Indonesia ada gawang. Kami ulang nomor 3-nya, bagi saudara-saudaraku yang masih di ambang pintu. Carilah ilmu agama yang benar. Berarti, carilah ilmu agama yang benar kepada ustadz-ustadz yang berkualitas dan tidak hanya sepihak di jamaah saja dianduk 5 bab kita sudah manduk merasa pol dewe, padahal ilmu digelar di luar itu. Masya Allah, kita ini seperti katak di bawah tempurung. Lu ngono kok ya gelem. Ya termasuk aku barang iki. Sepihak. Padahal ilmu itu dibentangkan di mana saja. Kita bisa mengaji. Kita wajib menerima ilmu yang baik. Tidak hanya satu pihak yang akhirnya ada kekeliruan, kita nggak tahu, kita tidak sadar, menjadi orang yang tersesat karena tidak menguasai ilmu. Semoga Allah paring hidayah dan barokah. Yang keempat, bagi saudara-saudara yang masih separuh-separuh, kalau tadi di ambang pintu ya belum punya keputusan. Kalau ini sudah bagi saudara yang separuh-separuh, istilahnya bunglon jadi ini wong-wong. Bunglon itu nek ijo ya melok ijo, nek panggonane ireng ya melok ireng, itu namanya bunglon. Binatang yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu jenis bunglon. Nah, yang masih bunglon ini malah berbahaya. Mendingan yang masih di ambang pintu itu punya ancang-ancang. Oh, aku jangan melayu rono, itu masih ada ancang-ancang. Tapi kalau bunglon itu repot, lebih repot lagi bunglon. Istilah bunglon itu sangat merepotkan dirinya sendiri. Apa sih yang Anda takuti? Meninggalkan Jokam, meninggalkan Islam Jamaah itu. Apa yang Anda takuti? Takutlah hanya kepada Allah saja. Jangan takut pada bayanganmu sendiri, atau takut pada manusia-manusia yang kau percayai.
Takutlah pada Allah. Itakullah. Itakullah. Umur saudara terus mengejar ke finish. Artinya umur mengejar ke finish menuju ke kematian. Umur sudah berapa, tinggal berapa. Sisa inilah yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita hidup rugi, hidup sia-sia, hidup penuh penderitaan dunia sampai akhiratnya. Apa yang sudah beratkan? Katakan kepada orang-orang yang bisa menjawab. Orang-orang yang masih bunglon, saudaraku yang masih bunglon, kasihanilah dirimu dan keluargamu. Kasihanilah dirimu dan semua keluargamu. Jangan kamu merasa aman, wis enak nih jamaah aja kami wis enak, rukun, tertib, terpadu semua, terus diramut, mati masuk nang swarga enak men. Aman, angler, tidak peduli apa yang terjadi. Padahal ini urusan agama. Jangan begitu. Jangan merasa aman. Penyesalan di kemudian. Pasti ada penyesalan di kemudian hari. Ayo, cepat tinggalkan Jokam. Ini ajaan saya. Ayo cepat tinggalkan Jokam. Jangan tunggu-tunggu waktu. Misalnya kok sik tah. Apa aja mari kok sik. Ayo cepat tinggalkan Jokam. Cepatlah hijrah ke kaidah yang benar, yaitu ke tauhid. Ke akidah. Oh, kayak kamu ya, Be? Kaidah. Oh iya. Mungkin tulisannya ya. Enggak. Ayo cepat tinggalkan. Cepatlah hijrah dari ke akidah. Bener ya? Ke akidah. Jangan tadi ke kaidah. Oh, salah nih. Hijrah ke akidah. Tauhid. Ayo cepat. Jangan tunggu-tunggu. 5. Kami khususkan bagi saudara-saudara yang sudah hijrah. Saya khususkan kepada saudara-saudaraku yang sudah hijrah dari Jokam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukurlah sedalam-dalamnya. Ayo semangat, tetap semangat bagaikan dulu di Jokam. Di Jokam saya semangat loh di Jokam. Lo masa no kesesatan semangat barang wis gak sesat gak semangat itu keliru. Ayo semangat menuntut ilmu, mencari pemahaman-pemahaman. Pemahaman harus kita cari, bukan pemahaman nyongsong kita. Kita yang harus mencari pemahaman-pemahaman masalah agama agar hijrahmu ini loh bisa berhasil. Hijrahmu ini berarti apabila kau rabuk dengan ilmu yang menyebabkan hijrahmu ini bisa berhasil, bisa berbuah. Kalau sudah merasa aman, aku hijrah wis kan oleh jamaah, kan oleh Darul Hadis, kan oleh DII, kan nggone Jokam wis merasa aman, ya salah itu. Salah benar-benar salah. Jangan sampai kita yang sudah hijrah ini nyandung pepatah peribahasa yang sudah umum, yaitu lepas dari cengkeraman harimau masuk ke mulut buaya. Jadi jangan sampai kita-kita yang sudah hijrah ini, kami tekankan, jangan menjalani pepatah yang sudah umum, lepas dari cengkeraman harimau, akhirnya masuk ke mulut buaya. No. Camkan apa yang saya katakan ini. Demikian coretan-coretan yang saya buat, penuh kekurangan-kekurangan, penuh keterbatasan-keterbatasan. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jombang, 2 Agustus 2023. Tertanda Haji Kojin. Tahun 1965 terjadi G30 di G30 SPKI.
Positifnya, orang-orang yang tidak beribadah pada saat itu dinyatakan sebagai orang PKI, tidak bertuhan, dan kebanyakan dihapuskan di atas bumi ini. Hal ini mendorong saya tidak kenal agama. Saya kosong dengan agama itu. Dasarnya. Itulah awal-awal saya tidak mengerti agama, tidak kenal dengan agama. Tahun 1965. Berjalan 1966, gelisah kehidupan saya. 1967 saya didatangi oleh Mbak Yu saya yang sudah menjadi Islam Jamaah, yang pada saat itu dilindungi oleh Lemkari. Mbak Yu saya ini seorang mubalik, utusan dari pusat yang berani mensiarkan Islam Jamaah ini. Keluar masuk kantor polisi, keluar masuk kantor kecamatan biasa baginya. Dan itu karena dakwah atau karena ditangkap? Ya karena dipanggil. Dipanggil. Dulu kan dipanggil namanya, diinterogasi. Dipanggil, diinterogasi. Ya, ternyata ya pada saat itu Allah ya paling enggak masalah apa-apa, enggak ada apa-apa, dia seorang wanita juga sopan juga baik. Akhirnya dikeluarkan, walaupun kadang ya di sel, dibiarkan di kecamatan sampai 2 hari 3 hari, tapi tidak diapa-apakan, tidak disiksa. Itu datang ke rumah saya istilahnya diamar ma'rufi pada saat itu, diamar ma'rufi ya. Loh, Allah ya paring dari orang yang tidak tahu, tidak mengerti. Ini akhirnya sangat berkesan loh. Iya, nek ngono aku pengen ngaji. Akhirnya saya tidak ngaji bener. Waktu itu motifnya masuk Islam Jamaah pengen ngaji atau pengen menyelamatkan diri? Pengen menyelamatkan diri. Dari PKI. Iya, dari PKI itu. Dari Banser. Dari pembunuhan Banser itu. Nah, motifnya semacam itu. Nah, setelah keadaan aman, ternyata saya mendapat pengajian sisi, jadi orang yang sombong. Aku sih sok ngaji saiki. Aku ngerti dalil-dalil iki. Aku iso maknani Quran. Aku iso roh hadis iki, aku nek gak hadis aku mo. Nah, saya didatangi mubalik dari kepatian. Nah, akhirnya saya bisa menerima dan saya menjadi orang yang merasa seneng. Aku iso agama gampang. Aku bersemangat masalah ngaji daripada teman-teman lainnya. Eling-eling aku gak iso ngaji. Dengan bekal semangat ini, dan akhirnya juga ancaman-ancaman dari Ansor juga sudah mengerti kalau saya ini orang Islam, dan nyatanya bersemangat. Dan saya juga sering ngomong-ngomong masalah apa yang saya kaji dan ternyata tidak salah. Memang ya bener ngajak ibadah, ngajak wudhu itu begini caranya. Saya juga saya ceritakan pada teman-teman saya yang sejawat, baik itu di sekolah maupun di mana sebagai guru, bisa menerima semua. Dan akhirnya bisa apa? Toleran pada saya, tidak menyakiti, tidak mengganggu. Itu tahun 65-66. 67 saya berbaiat karena sudah jelas berbaiat kepada Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubedah Lubis langsung di Kepatian. Di Kepatian semua digerakkan menunggu kedatangan Pak Haji Nur Hasan. Dari mana saja yang hadir waktu itu? Dari seluruh Jombang sekitarnya, dari pelosok-pelosok ini. Berapa orang waktu itu Pak kira-kira? Iya, ada 20 orangan. Sebelum Pak Haji Nur Hasan datang itu dalam hati, kapan sih kok nang teko-teko kok nang mati gurung beat. Sampai takut itu, takut. Kenapa takut? Lah, kalau belum beat dinyatakan matinya kan mati konyol. Sama dengan mati dibeleh PKI itu. Pada saat itu. Nah, saya takut. Akhirnya saya bisa berbeat, merasa pol sendiri, pelong itu, alhamdulillah. Nah, itu. Saya jadi orang jamaah, sudah beat pada amir, sudah punya amir, sudah halal hidupku, sudah diterima amalku, mati sewaktu itu jelas surgaku. Itu keyakinan yang mendasar pada saat itu. Saya sergap ngaji itu, betul-betul sergap ngaji. Waktu itu imam daerahnya Jombang siapa Pak? Waktu itu imamnya Imam Kering Abri Pak Toha Kusen dari Surabaya. Tentara ini. Jabatannya apa nggak tahu saya, tapi tentara yang membina di
Jombang ini namanya Pak Kolonel Kosidi, juga sudah meninggal. Teman-teman lainnya tentara juga banyak. Dengan adanya anggota-anggota di saat itu dalam KRI itu banyak tentaranya, saya juga merasa lebih aman. Aku saiki duwe tentara. Nek biyen ngaji di rumah saya, nah, terus moroto saya mengatakan, Cin, engkau bakal ditawur kan karo arek-arek Pak Tawangsari. Saya mengatakan pada tentara-tentara itu, Pak Kocin, kok nek ngaji dibuyarnya ya apa? Lah apa? Oh, arek Tawangsari siap katanya anu ya. Nawur ya. Oh, beneran. Kok cinta beneran. Wis tak siap nih. Arek-arek tak siap nih. Tak kon nggawa jaket-jakete doreng, tak kon nggawa bedil-bedile. Kok di sendekno gede-gede kok Mas sampean kono. Tetep ngaji. Tapi ya kondo karo maroto sampean. Lho, maroto wis saged nampa lho. Kok jenenge ngaji. Ya ngaji temenan aku yang melok ngrungokno. Maroto kali ya diparani orang-orang itu. Tawangsari kelebon Darul Qadis. Pak Amir, Kojin itu Darul Qadis. Tawangsari kelebon. Iki harus disingkirin ngerusak agama itu. Pandangannya masyarakat seperti itu. Seperti itu saat itu. Seperti itu saat itu. Akhirnya Pak Amir Maroto mengatakan, Cin kekatih ditawur. Akhirnya saya berkata pada pimpinan dalam KRI, pimpinan Jokam, Pak ditawur beneran. Beneran tak siap nih arek-arek. Wis ngene ya, ngaji lho balemu, Pak Guru. Kayak biasane, sing ngaji tetep ngaji. Liyane ya aktif. Aku sing nduk jaba. Wong telu nduk jaba. Siapa yang bilang, Pak? Pak Kojin, Pak Arif. Jenenge Pak Arif. Karo Pak Kosidi iku. Nah, wis bedil saya nang ngarepe lawang. Jaket-jaket sampai nggone jendela-jendela kon. Engko nek apane mlebu tak kode gawe kerusakan kita lawan. Tapi nek mlebu ngomong-ngomong tok ae ya jawaban aku ngaji rek, lur aku ngaji. Lah nek sampean dipukul baru bales. Nek gak mukul gak lawan jarno ae. Ya ternyata bener, baru sing ngaji tenanan tekok bedul kan namaku benek kono Dik, isor barongan kan. Tekok kene, kereng, celurite dikosep kono, cereng. Ayo, ganyang. Darul Qadis meneng ae, wis aja metu meneng ae. Nek kono mlebu apa sing dikerjakno baru awake dhewe bertindak sesuai dengan apa yang dilaksanakan dia. Akhirnya ya mek serang-serang nek njaba tok gak wani mlebu. Gak wani mlebu. Aku ya gak suwung mau meneng ae, tetep ngaji sing ngaji Quran ngaji terus. Sampai di situ. Nah, sampai di situ. Oke, Pak. Nanti berikutnya lebih banyak pakai bahasa Indonesia, Pak ya. Iya. Jangan banyak dari orang-orang luar Jawa. Kemudian sampai ngaji sama Pak Nur Hasan, pernah, Pak? Ngaji. Pernah. Boleh diceritakan, Pak? Nah. Kisah pengalaman ngaji dengan Pak Nur Hasan, imamnya Islam. Iya. Daerah Jombang ini daerah surplus dengan LDI, dengan Darul Qadis itu. Pak Nur Hasan sendiri mempunyai tempat di Kepatihan itu. Karena Pak Nur Hasan itu mempunyai murid, ya, orang pegawai pemasyarakatan, pegawai Lapas. iya lapas, istilahnya biar itu rumah penjara. Nah, Pak Nur Hasan pernah di penjara, dimasukkan penjara di Jombang. Akhirnya berjumpa dengan orang yang pegang kunci kamar-kamar penjara itu. Orang yang pegang kunci kamar-kamar itu dinasehati di amar ma'rufi oleh Kaji Nur Hasan. Istilahnya di amar ma'rufi. Aku jadi kok kancing lah wangi jarno ae. Bapak semua dikancing nek bengi dikembok kalian betul. Ojo mau kunci aku. Aku gak apa-apa, manut aku. Aku nek butuh salat, butuh kencing iku aku butuh lawangi iki. Lah buka piye aku nek kayak sebutu. Nek kowe gak percaya, kuncimu kanggo niku bukan apa-apa, tak sebul mereteli ini Kaji Nur Hasan ini kan. Wis dinyatakno tenan kuncin, dikunci sebul rontok gemboke. Akhir gak wani. Wis pun nek sampean terserah Pak Kaji, terserah sampean. Nek pengen metu-metu nggih monggo, aku mau metu, aku di penjara kok metu. Aku salah, aku mau nyalahin negara. Aku wis nek kene, pokoke aku jarno sak karepku.
Akhirnya malah akrab karo penjaga penjara itu, terus di amar ma'rufi penjaga penjara itu akhirnya masuk Darul Hadis. Ya, undi-undi jajar loro. Budal dhewe. Mulai wong loro. Wong itu jenenge Pak Nasib. Pak Nasib. Pak Nasib akhirnya jadi orang Darul Hadis, rumahnya di di Patian itu, yang sekarang jadi pusatnya LDI itu dulu rumahnya Pak Nasib. Karena kenal dengan Kaji Nur Hasan, akhirnya rumahnya Pak Nasib itu yang dihuni dengan Bu Nasib itu, setelah Pak Nasib meninggal, Bu Nasib disuruh menempati dan diserahkan pada Pak Haji Nur Hasan rumah itu. Itu ceritane mula bukan di Jombang kota ini. Jadi Pak Haji Nur Hasan ini, rumah itu menjadi rumahnya Pak Haji Nur Hasan dihuni Bu Nasib. Di situ jadi tempat pengajian. Semua ABRI datang ngaji di situ. ABRI dari Mojokerto, dari Gresik, dari Lamongan, dari Solo, ngajinya di situ. Saya ikut di situ. Yang ngajar? Yang ngajar mau balik. Nah, itu pengajian di tempat. Ada pun pengajian di luar Patian. Itu Pak Kaji Nur Hasan itu sering amar ma'ruf ke tempat-tempat, ke desa-desa selain ke Patian. Biasanya diramai-ramaikan dengan pencak silat. Haji Nur Hasan adalah pendekar. Ya, dibuka dengan pencak silat, dengan tari ular, dengan makan ayam, itu ya. Terus dengan bergulung-gulung di atas duri, ya, menginjak-injak beling, itu dipraktekkan semua. Masyarakat ya tertarik dengan itu. Sudah itu dinasehati. Nah, Pak Kaji Nur Hasan berdiri di panggung, dinasehati, dan kan genjot pencak itu. Di tepinya itu berkerumun tentara-tentara pakai doreng-doreng, pakai seragam-seragam. Anggota dalam kari tapi tentara. Kan kering ABRI, keistimewaan Jombang kering ABRI. Akhirnya masyarakat ya takut, itu ABRI. Seolah-olah ini diamankan oleh negara, dijaga oleh tentara dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat. Iya. Disegani akhirnya. Terus Kaji Nur Hasan nasihat. Nasihatnya wa mayyuti'illah wa rasulullah itu si bualun itu kebanyakan itu. Loh, akhirnya ya alhamdulillah ya akhirnya ada yang tertarik, akhirnya ikut ngaji, walaupun ngajinya itu kadang delik-delik dan sebagainya. Itu akalnya Kaji Nur Hasan seperti itu. Nah, secara umum dia mengadakan pencaan. Dan yang digunakan pencaan itu punya hajat, apa mantu, apa nyunatno, itu ada kesempatan seperti itu. Ada digunakan amar ma'ruf nahi mungkar itu istilahnya. Itu Kaji Nur Hasan. Orang yang pinter Haji Nur Hasan itu. Orang yang pinter. Ya, atas izin Allah akhirnya yang sadar ya akhirnya ya insaf masuk ke Lemkari, enggak ya enggak masalah. Bahkan ada yang jijik, lah iya katanya orang Israel makan batang, ada disebelai itu puangan pencaan itu. Nek semene ngono, lah iya semangan ulo iku masa wong mangan ulo ya. Nah, itu orang-orang desa-desa kan seenak sudah ngomong. Lah itu katanya pimpinan agama seperti itu. Ya masa bener itu. Ya ada yang begitu, ada yang tertarik manusia. Itu Kaji Nur Hasan kiat-kiatnya mensiarkan Islam di sekitar Jombang ini. Akhirnya dia jadi orang yang terkenal, ya. Iya, itu Kaji Nur Hasan. Akhirnya ini tempatnya Kaji Nur Hasan dari rumahnya penjaga Bui itu menjadi pusat kegiatan Islam Jamaah. Banyak tentara yang ke situ. Sampai sekarang kami di masjid dan sebagainya itu miliknya Kaji Nur Hasan dulu itu. Hasil perjuangan Kaji Nur Hasan. Alhamdulillah ya. Nalika sakmene lho. Saat itu sulit, serba sulit. Kalau pernah merasa betul-betul digegeri oleh masyarakat ya waktu. Nah ya, di Jombang sini belum pernah terjadi keles fisik. Tapi saya mendengar
ada juga kelas fisik di luar Jombang ini, walaupun masuk Jombang tapi Jombang pinggiran, karena di sana ada pencaan, kemudian ditawur. Itu pernah saya mendengar kajian Rekasan nasihati, nanti kalau ada tawuran masuk ke bawahnya genjot, jangan ada yang keluar, masuk semua, masuk sak popole masuk, aman kamu di bawah genjot. Apa tuh? Genjot itu kanggo main dhuwur ya. Di sore kan koyo bolong niku, koyo jembatan ya. Kowe gak usah metu, kamu harus di bawahnya genjot ini saja. Aku seneng dhuwur genjot. Ditawur ya sing watus, sing botos, sing ya tidak mengena nisore genjot. Lah pinter aja. Nek menungsa disawan dhuwur ya ya kena sih. Ya kajian Rekasan menunjukkan kebanggaannya, keperkasaannya. Aku disawatnya gak apa tak tolak ngene ngono nalika semono ya Aji Joyo Wijayanti niku dituduhno nang masyarakat, baik masyarakat umum maupun pada anggota Lemkari. Itu kajian Rekasan. Kalau asrama Quran gitu ikut waktu beliau ngajar gitu pernah? Saya belum pernah mengikuti asramanya Pak Kajian Rekasan ya. Iya. Waktu di Gading yang ceritanya bayat bareng-bareng gitu. Ya, Pernah? belum pernah itu. Kalau cerita-cerita sakinya Pak Nur Rasid itu pernah dengar langsung atau dari orang lain? Atau Dari orang lain. Dari orang lain. Gimana? Boleh Bahkan diceritakan di pusat sana, di pondok waktu pengajian istilahnya sambung daerah itu. Istilahnya itu. Yang cerita apa itu? Misalnya cerita apa kelebihannya kajian Rekasan itu atas ridho Allah. Tapi kelebihan kajian Rekasan, kejayaan kajian Rekasan karena ridho Allah. Itu. Di sana di Tulungagung itu ada orang yang sakti, namanya Haji Soleman. Ya, Pak Leman, istilah Pak Leman. Iya, nek daerahnya boleh aku wonge ya wis tuwa njungkur ngene. Beliau masih hidup waktu itu. Iya. Ini kan jumpa sendiri. Iya, jumpa Pak Leman itu. Iya. Jumpa ya wong sing padha imam daerah ya akrab itu. Terus di sana diceritakan oleh pendobes pusat bahwa ini loh Haji Soleman namanya, ini imam daerah Tulungagung. Ini pendekar, ini orang sakti. Orang ini dulu ya tidak seperti kita dalam Jogamda. Dia ini orang yang sakti, dukun. Nah, dukun terkenal. Oh, tambah ya piye cara ngurungokno dukun. Iya, berarti koyo abang diaten ijo gampang, ijo dan putih gampang naik. Ya, akhirnya diceritakan bahwa Haji Soleman ini dulu didatangi oleh Pak Kajian Rekasan. Aku ini ngelak mbak aku Jokono tegan niko situ ae ceritanya pusat yang nih cerita dengan situ aja cukup aku. Oh nggih Pak Haji, nggih. Sing jenenge Haji Soleman nek pinggire omah nek teras ngono keplok. Beritanya tegan itu jatuh blok. Beritanya ngono. Sing dikarepno Kajian Rekasan situ ae, tapi Haji Soleman keploke kampus situ. Akhirnya sak janjang rutuh bae wong. Wis itu kare Kajian. Ji aku kan ya betul situ ae kok kaya apa sak janjang iki gak bener sapa sing mangan iki. Ya apa ngene? Balekno. Kajian Rekasan balekno. Nggih mboten saged. Mboten saged Pak Yai, tak balik nih. Dibalekno karo Kajian dikeplok. Balik ngono ceritane ngono balik meneh. Nah, itu Bapak nangkepnya gimana? Kayak mustahil atau iya, mustahil tapi ya akeh percayane wong sing ya wis kadung yakin nih kan jenenge Ainul Yakin. Wis percaya kok luar biasa nih Kajian Rekasan niku sakti tenanan. Balik lagi ya sih. Kita balik wis aku njogo situ itu ae. Kita tak percaya. Kajian kita tahu khurafat, takhayul gitu, jin-jinan. Iya pernah dinasihatkan di pusat sana, tapi pelaksanaannya ya
begitu. Pusat sendiri ya tempat pusatnya jin-jinan, tempat pusat dukun, takayul. Sekarang ini terbuka kan itu loh. Tiba-tiba pusat itu nggone koyo ngono iku gak cocok sing diomongno karo kenyataan. Kalau ketika jadi imam daerah tahun pinten, Pak? 1982. Nah, jadi Bulan. imam daerah kan kalau orang nulis surat taubat itu kan sampainya ke daerah, nggih. Nggih. Itu Iya. jangan baca semua atau pripun sistemnya itu. Surat taubat itu. Bismillah. Masa sebanyak itu dibaca semua atau cuma diambili uang-uangnya atau gimana, Pak? Surat Taubat kan singkat-singkat ya. Nggih. Kan sudah ada belakunya. Dan ini terbatas 1, 2, 3, ya saya baca sendiri. Itu hanya imam. Iya. Saya baca sendiri. Kalau menurut jenengan setelah ngaji gitu, gimana sistem orang taubat kok harus pakai surat itu? Nasihatnya jenengan. Tidak ada semacam itu. Saya orang yang patut kepada atasan, lebih pada imam. Kalau itu sudah aturan, tidak berani saya melanggar. Sungguh tidak berani melanggar. Ya sudah, tidak berani saya melanggar. Akhirnya ya taubatnya setelah saya baca kan ada kafarohnya pun sesuai dengan ketentuan sana. Kok jenis berjabatan tangan, Berapa gitu? berapa kali dan berapa kali nilai perangko pos kilat itu loh. Kalau tobat pelanggarnya berat, terjadi perzinaan gini laki-laki perempuan, itu saya bawa langsung pada Bapak Amir. Ya, saya tahu orang-orang ini, akhirnya saya tahu iki orang ini tahu. Itu yang mutus di sana. Kafarohnya saya juga ditunjukkan ini. Saya tahu. Pelaksanaan kafarohnya kan di daerah. Walaupun juga ada yang di pusat seperti amal soleh di pusat 1 bulan dan itu. Membayar di pusat sekian ribu gitu, tahu. Selanjutnya aktif tidaknya diserahkan pada keimaman daerah saya. Hanya itu kalau masalah taubat. Nah, saya sendiri ya taat patuh pada itu. Saya tidak berani deh. Kalau itu sudah di peraturan pusat, sudah ada aturan di kelompok, di desa, daerah, di pusat ada aturannya. Seperti keuangan. Haknya pusat itu impak persenan. Iya toh. Terus kafaroh pelanggaran besar itu, kafaroh kecil itu dikelola oleh pengurus daerah. Ngono ya, itu masalah haknya. Hak ini saya mematuhi keputusan pusat. Kalau hanya pusat harus dipenuhi pusat. Hanya daerah sekali semaksimal mungkin. Seperti hanya pusat persenan itu hanya pusat 10.000 saja, jangan mengambil uang pusat. Kau tak ancam ngono. Aku mau dosa gede. Aku wis dikei palilah nek apa jenenge masalah bondo. Kelompono musyawarah jatah iku sing tak dadi aku. Infak ditingkatkan untuk haknya daerah. Lainnya enggak berani. Sehingga aku aku jadi orang yang gregetno ngono. Gampang dek sik 20 juta aku. Saulan nih setornya 100 sampai 125 juta saat itu setiap bulan. Ke pusat, Dok? Iya. Itu Jombang Kota saja. Jombang Kota hanya berapa orang itu? Sampai 125 juta. Lah ngono iku nek utang ya nyaur, ya nganaki, ya pelumas dan sebagainya. Ya ngenteni suwi, ya luk bantuan ke pusat. Pusat ya ngono, nek gak melobi-lobi dhisik ya angel. Padahal aku nek setori 120 ngono. Oleh bantuan njalukne kelompok 10.000 kadang saya berbulan-bulan, gak cocok sih. Nah, kalau saya dikatakan diberi tali asih mobil, berapa harganya mobil saat itu? Mobil itu 80 juta sudah baik. Lah saya setor ke sana tidak hanya 1 bulan, tiap bulan ngono iku lho jadi angel ngono. Lah kan ya ora bener ngono iku berpuluh-puluh tahun. Lha nang ndi duwe
mikir-mikir ngono iku budi sing mikir. Lah ya sih, Pak. Budi kan padha kaune, padha supire kan dhek supir daerah ngaten. Omong kon setor piro? Mojokerto kok nek setor aku sik 100 selawi ngene ya. Mojokerto sudah 350 juta itu. Per bulan. Iya, padha omong pada supire. Kan supir kan yang ngerti. Masya Allah. Udah koyo ngene iku. Lah aku ngene ojo njukuk dhuwit wis 10 juta, 10.000. Tak golek dhuwit. Aku nek infak pengajian daerah. Nggih. Kelompokno dengan sakit masalah infak. Oh ya infak diuncalno wis biasa ngono. Bareng ngono terus ana infak selain uncalan. Infak kan ana siri wala niatan. Jombang Kota istilah siri wala niatan. Sing wala niatan yang kelunting di ngono digiring dengan diberi amplop. Tak kei amplop kosong ya. Jombang Kota infak daerah. Diisi. Ndur isi sebanyak-banyaknya. Makin banyak makin baik. Ini untuk pembelaan daerahmu. Ngono. Akhirnya hasilnya ya luwih akeh sing siri mang. Ngono dikelompokno, dihitung diumumno aku sing ndhuwur sih. Katakan mana mendapat 99.000. Mana ya? Dihitung lapor Pak Kojen Pak daerah dapat sekian. Ayo ditutup. Ngono. Ayo ditutup. Gak pantas. Ayo ditutup sampai bunder. Infak maneh. Oleh tambahan piro? Tambahane rak hitungan sak menit. Kurang. Niku kewandel aku nek kon golek dhuwit gede. Kewandel aku. Oh dhuwit gak kanggo aku ae. Sabila istilahnya. Nilainya sabila iku melebihi dunia dan isinya. Lah ngono niku kewandel aku. Sakan anak-anakku, sakan mantu-mantuku, sakan besane putus. Ngono. Nah budi ku tak gawe nomah mburi kono aku kan di musala mburi kono gedhi ku. Biyen kanggo kegiatan keluarga ngono ya ngajian. Akhirnya tambah gede dinggone sub kelompok jadi digoni desa daerah barang pengurus kono aman kono iku. Ngono. Saiki digawe dhek aku metu tok kono. Lah aku piye aku nek salat kono? Gak iso, aku biyen salat mati ya rono. Masjidku dhewe iku, ngaji nok kono, sambung daerah kadang digajamu daerah cukup gede iki. Sertifikat. Sertifikat iku ngene. Sertifikat iku asale Maratuwa ya. Terus disarano aku ya, karo aku tak gawe masjid oleh ya. Terus bareng kurang gede ya, dalan masuk enek. Terus aku rundingan karo dulur-dulure nyonya. Iki enake nang diwaris ae. Nah terus kok Mbak Yumu kek ana kidule omah iki iso tak nggo dalan nang masjid. Iki jange tak kei masjid. Masjid iki ya tanahe bapakmu dadi jariyahe bapakmu. Nggih Pak Kojen. Nyeluk aku mesti Mas nyeluk aku Pak Kojen ya wis gak apa-apa. Akhire tak jekno masjid kono dadi cek kurang apa tak tambahi tuku karangan mengarepe sehingga menjadi 12 lawan 23. Sambung dawa. Lengkap dengan semua fasilitas jeding, ya tempat wudu niku. Bahkan tempat pertemuan niku ya aku sebabnya bareng diwaris dulur loro iki duwe omah induk teko bapak iku disarano aku pisan. Akhirnya tak ke gedung PPG. Lah iya, kayak tempat pernikahan niku. Kayak tempat pertemuan pengurus enak dek kono, nggone terlindung ya. Ngono. Parkiran mobil ana sepeda yo enek. Bareng aku metu, wis gak karo kabeh sih aku salat wis gak mungkin ya piye njaga atiku. Metu Bud. Iya Pak, metu mawon. Wis gak salat nang kono. Iku dinggone kelompok sampai daerah nang kono. Kelompok apa namanya? Ya kelompok Kabupaten Utara jenenge. Nah, desa wong desa-desa beberapa kelompok nang kono nang musyawarah. Pembacaan teks daerah nang kono nggih sampean. Tapi sudah ke yayasan, Pak. Apa RZKD buat dereng? Durung atas nama dulurku. Oh, sampai sekarang. Nah, sertifikatnya dijaluk pusat kono dek wisan. Oh, dijaluk. Iya, wis gak iso njaluk. Kabeh kan ngono. Ngono iku. Nah, akhirnya wis metu gak wis metu
Nah, saiki anakku wis karek Budi tok ya Budi omahe nang kono tak gawe kabeh kok anakku arek 5 yo. Juejer tengahe musala masjid. Wis enak, Dik. Embung bermacam jurusan iki nang nggonku iki. Teko kulone iso, teko lor iso, teko ngarepan iso. Dalan cilik. Bagus. Kanggo ndelik. Ini kanggo ndelik wong di ini gone nyampekno barang-barang iki direkan bitaunah di situ. Aku metu tok kono. Akhire Budi yang ngono, Bud. Wis omahmu iku dolen ae mari utawa sewakno, utawa terserah baik tinggone anake sing wis dirapekno terus manggon nek kono. Anake ya bunglon ngene iku anake Budi pokoke. Iya. Igane pinten maksudnya? 3. Sing loro nek kene, sing siji sing nek kono. Loro nggih mriki. Iya bapak ngene. Aku bareng kepaten bojoku sing nomor 2. Nggih. Mubaligate Pak Dohir iku keluargane Pak Dohir ngurusi anak iku ya. Nggih. Bareng wis tak rabi, manggon nek kene mati ya. Nggih. Bareng mati, aku ati rabi meneh ya. Wis kondo Budi, Bud, aku tak rabi meneh, Bud. Aku iki gak ono sing ngrumati. Mos aku gawe susu gawe dhewe. Jajan, mosok jajan terus. Aku nek bengi ya turu ijen gak apa-apa. Gak apa masalah turu ijen ya. Kowe rene paling 8:30 jam 09.00 aku wis turu. Kowe cakut rene, kadang aku terganggu gorong rene, lek kancing ya gak enak. Aku tak rabi ya piye. Bapak ilung sampean rabi padha LDI ini biyen dianiaya karo anak-anak sampean. Ya sampean rabi meneh paling ya wong LDI meneh ngono biyen ya. Wis waktu berjalan akhirnya terhibur dengan adanya hijrah iki. Wis ngene Bud, nek aku gak oleh rabi mbiyen. Aku saiki ya gak rabi tapi kayak ono jalan keluar. Aku iki baru hijrah. Aku iki pengen oleh masukan-masukan sing indah, sing seger cara santapan sing menyebabkan subur hijrahku iki. Aku butuh pendamping ngene iku. Nek awakmu gelem mulih rene, saanak bojomu nggonono omahku kabeh fasilitas nggonono. Ya. Ya karek duwekku iki tok kabeh tak waris. Kabeh karangane tak bagian dengan arek-arek tak kekno dhewe-dhewe. Iki nggonono. Nggono gak apa. Engko perhitungan buri. Nah niki hak waris engko ya perhitungan buri. Padahal wis tak kai waris-waris, karangan kono wis tak dol tak kai kabeh warisan wis cukup. Ngono Pak, iya. Tak hitung sampai 3 bulan bojomu cocok karo aku, ngladian aku ya penak terus. Tapi nek apane gak cocok, tambah aku bingung, susah. Balik. Aku tetep rapi. Golekno nek perlu. Aku gak bakal rabi wong jamaah gak bakal. Tapi nek iso golekno atas pilihanmu. Pak kok ngono? Wis sekolah sing mulih kiri gimana? Iki mulih rene iki wis 4 tahun nek kene wis cocok. Nek kono omahe Budi tinggane anake. Anak-anakku nek kono kabeh setengah iso nang musolae. Rame dik ngono iku. Lah aku ya ndonga sih dik. Biyen niku aku nggawe musola kono iku kanggo tempat peribadatan Haji Kosin sak keluargane. Tempat untuk ilmu, tempat ibadah 5 waktu ya. Saiki perjalanan waktu dadi ngono kuwi sak tinggal ae. Aku nek kene karo Budi karyawan iki cocok ya wis wae iki Allah paring nek kene iki. Lah Budi ku dilalah masalah maisah ya dicukupi Gusti Allah. Masalah ilmu dek menggebu ilmu sehingga aku gak tahu kesepian masalah ilmu iku dek. Terus oleh transfusi terus. Sehingga dengan support ilmu iki rungokno teko ngene apa radio, TV, rungokno teko apa ciri-ciri HP kan bojone nek masak ya mesti setel ngene iku krungu nasihate sapa ulang masukan yang indah sehingga aku tenang. Sehingga hijrahku itu betul-betul hijrah yang sesuai dengan yang saya maksud. Enak isan. Ngono iku. Berarti kalau dari anak gitu tinggal Mas Budi nih ini. Anak iku sing metu teko LDI. Sing anakku sing nomor 4 Saipul iku cek manggoni sekitar masjid kono ya. Nah, rene dek nek bojone yang peracang kono iku nang rumah Sabila iki ngene peracang ya tak jarno ae. Tapi dek embunglon wis gak benderno.
LDI wis nyalahno tapi ya tetep salat nang kono. Ate diusir lho iki masjid bapakku iki lho masjid bapakku wabeh iki sing mikir ben sapa bapakku. Sudah mau diusir, Pak? Iya. Sudah pernah? Iya pengurus yang ngene. Rek dhek wis gak infak, wis gak persenan iki lho. Aku apa sih tak infak, aku nganggur. Aku ambet gawe mbelani ngrewangi bojoku meracang iku terus nang pasar nggoki dagang ngono tok. Oh saya makno, tepangane caro-caro anakku sekolah. Jadi wis disupport ilmu karo budi. Wis gak takfiri wisan. Mulane konangan ini ya terus aku gak diundure kowe wis dicium pusat nek aku iki. Wong sing ngrogoti pusat wis gak anu pusat ngono konangan. Aku ya biasa saja, gak rumoso di apa dilareni terus goten enggak. Bojoku lho sing menghibur aku, Mas. Aku mulih teko patian iki lho, bareng wong ngono pengurus ditekakno dikai surat ngono ya. Aku koyo dibeleh nek ngarep pengurus kok. Ya, aku gak apa-apa. Terus teko omah. Aku ditakoni karo bojoku, Trisnawati, "Mas, apa, Dik? Enten nopo sitan patian?" Doa kok iso koyo ana wangsit Dik. Iya. Enten nopo sampean tan patian? Kok boten enak sih ati kula. Ya sampean matur ya apa. Ini Dik aku memang pengurus teko kabeh. Pendopo pusat ya teko. Kau iki Dik kenal ati karo kenal kabeh. Dulu orang pusat. Iya wong pusat. Iya napa berhenti kayak surat-surat. Terus kon ngelompokno maneh. Terus akhirnya ditutuhno nek apa jenenge daerahmu iki dalam keadaan bermasalah karo pusat. Kowe gak usah kaget, sing duwe permasalahan iki pusat dituduh daerah. Terus dina meneh teko ya. Bareng teko surat-surat itu dibuka ternyata laporane nek wong daerah kene kabeh gak seneng karo aku. Terus karo pusat kesalahane ya akeh. Wong pengurus kene gondam lho Pak Kocin tak belani sing belani nang pusat yo akeh. Rono iku. Oh gak iso keputusane Amir. Saiki tak takone Pak Kocin men dibarekno dadi gelem tak gak ujian ngono iku. Sing akrab karo aku kedut gak uku. Pak Kocin wong ngene didadekno emang daerah pun moh misal moh ora sudi. Sebabe bojoku lho wong sing tak kasih nok mau cerita sampean enten kejadian apa tempatian atiku enak ngene Dik. Alah sampean syukur. Ati sampean syukur pol syukur pol. Sampean gak di daerah lho aku seneng pol syukur sampean bakal dimulyakno Gusti Allah. Ngono omonge gak lali sampean bakal dimulyakno Gusti Allah. Sampean sing sabar. Lho sampean gak ketun Dik, gak diceluk ibu daerah mboten belas. Kur tambah seneng iya aku gak tau musyawarah Dik sampe tak tunggone terus nek pengen lho mboten ngoten niku. Kan pekerjaane imam daerah musyawarah rono Dik ndak apa ngono. Oh mboten ngoten niku jan sampe bakal dimulyakno Gusti Allah. Estu niki nek sampean sabar. Dadi Pak ya iso hijrah iki lho aku tak uwili ngomongane Wati ngene. Masyaallah kenangan indah. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah mampu menulis dengan tulisan ini yang saya maksud untuk menasihati diri saya sendiri agar tidak terjerumus dalam kesesatan yang penuh dengan rayuan-rayuan yang menyenangkan. Jelas dalam kesesatan. Jelas dalam kesesatan. Satu, akidahnya jamaah. Imamah yang berarti beramir, berbaiat, bertaat. Hadisnya dhaif, ucapannya Umar tidak berlanjut. Itu kesalahannya nek ngono kuwi jelas salahnya. Kok innahu la islama kan terus sih. Dua, baiat artinya menjadi kehalalan hidup di bumi ini. Persyaratan diterimanya amalan dan pengesahan keislamannya bisa masuk surga itu lewat baiat. Itu salah yang jelas maksudnya. Yang ketiga, ijtihad amir jadi hukum tertinggi. Jadi bukan syariat agama tapi ijtihad ini menjadi hukum tertinggi. Ngalahno syariat Islam.
Jelas salah itu maksudnya. Yang keempat, memonis kafir pada muslim selain golongannya. Apa itu kawarit ya? Salah sih, jelas salah. Lah mosok Mekah-Mekah kan kaya kafir kabeh balian. 5. Mengklaim surga khusus untuk jokam. Jadi surga kanggo jokam tok ya bener to, salah yang jelas. 6. Amalan-amalan selain jokam dirodun ay mardudun buak buyuk TB wis gak mentol aku muni TB ini. Jadi aku seneng kan ngomong ngene iku. 7. Iki jelas sesatnya. Selain jokam masuk neraka. Ya gak bener lagi. 8. Doktrin Amir wajib ditaati mutlak, gak usah ditawar-tawar, wajib ditaati mutlak. 9. Ketaatan, keloyalan kepada Amir Jokam menjamin masuk surga. Dengan pengertian Amir Jokam yang memegang kunci surga. Ya salah. 10. Surga hak prerogatif, bener iki. Surga hak prerogatif Allah. Loh, kok wani-wani ini ambil alih gitu. Edan ngono pungkasane. Pungkasane kok edan itu bisa tak waca ngono. 11. Sumbernya syirik, kedzaliman dan kesesatan. Ya apa? Jokam iku mang. 11. Semua dibangun atas kebohongan, kebodohan, kurang ilmu, meraih keduniaan, berkedok agama, diiming-imingi surga. Nah, itu kesalahan berat ini. 12. Orang-orang yang hijrah dihukumi murtad, kafir, masuk neraka, dihancurkan martabatnya, diputus nasabnya, halal dialirkan darahnya. Ya gak bener tau. 13. Berlanjut 13. Semoga Allah membuka tabir kesesatan jokam. Saya ulangi, semoga Allah membuka tabir kesesatan jokam. Tabir ku sing nutup-nutupi lho, kan ditutupi rapet kesesatane. Gusti Allah buka ya terbuka ya. Penguasa negara mampu membina jokam. Jadi sing membina kan ya penguasa negara kayak ini, tapi gak mampu deh, tak dongakno mampu. Nomor 14. Tersingkapnya apa dan bagaimana ilmu golo-goto. Zaman Kaji Nurkasan ada ilmu golo-goto iki sampai saiki gurung tersingkap. Akal lokol. Nih. Semoga tersingkap. Fatonah, bitonah dan budi luhur. Iki ya durung tersingkap tutup kabeh iki. Berikutnya bermain cantik dan menggiurkan. Iki wong gak ero apa bermain cantik ya. Nah aku diulangi bermain cantik ya. Siapa sih gak seneng cantik? Politik bajingan tengik. Politik penyajian sop. Sop itu segar. Singkatan sobat, obat, pokat. Wong nek kena sop itu biasanya gelele. Wis meneng wis. 15. Kesesatan jamaah yang terbuka. Konangan apa yang terbaru? Dia sudah konangan kesesatan yang terbaru. Apa itu? Paradigma baru. Apa paradigma baru itu? Bahwa jokam sudah tidak mengkafir orang lain. Jokam sudah bisa bekerja sama dengan ormas Islam lainnya. Itu paradigma baru. Tapi itu bohong.
Bukan paradigma baru, tapi paradusta baru.